Hai, ketemu lagi sama aku. Nama aku Sani. Video kali ini aku pakai baju rada santai ya. Soalnya hari ini tuh gerah banget di rumahku. Kalau aku pakai baju yang kayak bukan bahannya kaos atau katun gitu, yang nyaman gitu, rasanya panas banget. Kayaknya aku harus segera bikin AC deh dibuat di ruangan studio. Oke, kali ini aku mau bikin review produk lagi. Sebenarnya ini produk favoritku banget banget banget, dan aku sudah repurchase berkali-kali. Mungkin dia lebih ke masuk ke holy grail produk buat aku ya. Jadi ada produk-produk holy grail yang pasti aku beli lagi tiap habis, aku beli lagi tiap habis, aku beli lagi tiap habis. Jadi waktu itu sebenarnya aku sudah mau beli produk ini dari Juni. Sebenarnya aku sudah pengen bikin reviewnya dari bulan Juni, tapi waktu itu kalau nggak salah aku baru sadar kalau misalnya aku hamil dan moodku turun banyak gitu, jadi gampang capek. Akhirnya aku nggak jadi bikin videonya kala itu. Terus aku sempet chatting sama sellernya. Ini produk handmade gitu ya, jadi ada sellernya khusus gitu. Jadi waktu bulan Juni itu aku kan sempet bikin giveaway. Aku pengen giveaway sabun ini, aku pengen temen-temenku juga ikut ngerasain enaknya sabun ini saking cintanya aku. Terus aku juga ada rencana untuk bikin video khususnya gitu. Jadi aku pengen shoot produknya yang cantik gitu kan. Jadi aku kayak chat ke sellernya, aku minta untuk dicarikan produk yang sangat cantik karena ini produk handmade. Kalau handmade itu kan kayak dibikinnya nggak selalu sama kayak gitu, bentuknya beda kayak pabrikan kan. Nah, karena aku mintanya yang rada cantik, aku bilang untuk difoto produknya untuk review di YouTube gitu. Nah, akhirnya sama si sellernya aku malah dikirimin sabun banyak banget, gengs. Dan kebetulan waktu itu, bulan itu memang bulan kelahiranku, jadi itu aku merasanya kayak hadiah ulang tahun gitu, gift banget. Dan kebetulan juga aku waktu itu baru sadar kalau aku hamil. Akhirnya videonya molor sampai sekarang. So, maafkan ya, terlalu banyak excuse kayaknya ya. Oke. Kali ini yang mau aku bahas adalah sabun dari si Naturlove yang ini. Aku kasih lihat lebih dekat. Nanti ini tuh handmade. Ini sebenarnya packagingnya nggak kayak gini. Ini tuh kayak ada talinya emas gitu. Aku punya yang lain kayak gini. Jadi ada tali emasnya gini. Nah, aku kenal ownernya ini udah lama banget, udah dari sebelum dia bikin sabun ini. Dia sangat ahli di bidang ingredients produk. Aku banyak banget belajar soal produk dari dia. Aku memperbaiki mukaku jauh banyak banget juga, salah satunya belajar dari dia gitu kala itu. Terus waktu dia launch produknya, terus aku excited dong, berhubung seperti yang kalian semua tahu, aku suka banget sama charcoal produk. Jadi aku selalu penasaran untuk coba produk charcoal baru, dan kebetulan dia bikin sabunnya ada yang varian charcoalnya. Jadi mau nggak mau aku langsung pengen coba gitu. Dia juga punya varian mood atau clay yang aku juga suka banget. Cuman untuk sabunnya dia aku ngerasa kurang cocok mood atau claynya. Aku lebih cocok sama si charcoalnya. Untuk charcoalnya tadi aku udah kasih lihat packagingnya. Nama produk sabunnya itu Dirty Cloth Soap ini. Oh ya, dia waktu datang ini banyak banget varian yang dia kasih ke aku. Aku dikasih mood soapnya ini, aku dikasih gold milk honey-nya, aku dikasih gold milk kojic, aku dikasih banyak banget deh, sampai aku nggak hafal waktu itu, sampai berpotong-potong sabun. Nah, itu kebagian besar produknya sudah aku bagi-bagiin ke temen-temenku karena aku pengen temen-temenku juga ikut ngerasain betapa enaknya sabunnya buatan si mbak ini si produk ini, merek satu ini. Jadi ya, produknya waktu itu datang dengan brosur kayak gini bentuknya, kayak gini. Dan di sini produknya dia itu nggak cuma satu, produknya itu banyak banget. Ada varian-varian bestseller yang aku sering denger itu yang kayak Gold Kojic Soap itu benar-benar bestseller yang katanya bisa buat whitening atau apa gitu. Tapi untuk aku pribadi, personal preference, aku lebih suka si Dirty Cloth Soap-nya. Karena aku punya muka acne prone dan oily, kombinasi itu oily gitu. Jadi aku merasa produk ini tuh penyelamat banget buat aku. Waktu aku pertama kali coba produk ini, aku waktu itu ya cuman karena penasaran aja, tapi setelahnya kok enak gitu. Nah, akhirnya aku jadi keterusan, tiap habis aku selalu pakai produk ini, si Dirty Cloth Soap-nya ini.
Packagingnya simple banget kan, dari kertas gitu, sangat-sangat ramah lingkungan. Terus di dalamnya itu ada plastiknya sebenarnya, cuman ini udah aku buka ya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu sabunnya ada plastiknya. Aku punya contoh tapi jenis sabun lain gitu sebagai contoh, aku bukain ya. Yang baru ini aku belum buka. Ini Mood Soap ini Mood Soap ya. Jadi dia ini, karena ini buatan handmade, dia ini nggak ada bahan pengawetnya kalau nggak salah sih begitu. Di ingreknya itu beneran simple banget, kamu bisa baca dan kamu pasti kebanyakan mengenali ingre-ingrenya dia. Terus karena nggak ada pengawetnya, umurnya itu cuma 1 tahun. Jadi begitu kamu udah terima sabunnya, usianya dia bisa disimpan sampai sekitar 1 tahun. Tapi setelah itu kalau bisa jangan dipakai lagi. Nah, dia bahannya di dalamnya tuh kayak ada plastiknya gini. Ini sedikit tidak ramah lingkungan, tapi ini perlu untuk melindungi sabunnya, apalagi nanti kalau kamu dikirimkan pasti basah dan lain-lain. Tapi waktu paketnya datang, waktu itu ya, waktu ke aku, setiap paket datang itu sabun yang dia kirimkan tuh sama sekali nggak pakai plastik, jadi beneran pure kertas gitu loh packagingnya, dan bener-bener ramah lingkungan. Terus di dalamnya tadi seperti udah aku kasih lihat ya, dia ada plastiknya. Ini beratnya kayak gini, lucu banget, kecil gitu. Ini beratnya sekitar 75 gram untuk tiap packagingnya. Terus dia ini cara pakainya biasa aja, seperti kamu pakai sabun ala kadarnya, pakai batangan gitu. Kan ada beberapa produk skincare yang memang sabun mukanya itu pakai batangan gini. Batangan itu nggak melulu jelek kok guys, karena ya sebenarnya sama aja sama kayak sabun-sabun biasanya. Aku pilih yang ini karena Dirty Cloth Soap-nya ini ada kandungan yang menurutku sangat berguna untuk kulitku yang acne prone dan gampang beruntusan, juga oily. Karena ini memang ternyata dikhususkan untuk kulit sensitif dan acne prone. Aku bahkan nggak inget udah berapa banyak sabunnya yang sudah aku pakai. Jadi setiap aku kehabisan sabun ini, aku selalu beli lagi dan beli lagi. Karena itu udah 1 tahun lebih aku selalu beli sabun ini. Dan biasanya satu sabun ini bertahan sekitar 2 atau 3 bulanan, tergantung cara kamu pakainya. Karena aku pakainya biasanya aku potong gitu. Sabun ini sama sekali nggak ada kandungan, aku lupa ya waktu itu penyebutannya apa ya, dia kayak gampang banget lumer kena air atau daerah yang lembab. Jadi cara penyimpanannya tuh harus benar-benar ditaruh di tempat yang kering, atau kalau enggak dia nanti bakalan lumer gitu, lumer jadi air. Nah, itu saking alaminya tuh seperti itu. Beda kayak sabun mandi batangan biasa, itu biasanya kan keras banget, makin ditaruh itu makin keras gitu. Kalau ini enggak. Jadi aku benar-benar berhemat cara pakainya karena saking sukanya sampai aku bagi-bagi gitu. Aku biasanya potong 3 atau 4 bagian, baru setelah itu aku pakai per bagian tadi. Nah, untuk disimpannya kamu tinggal simpen di dalam kertasnya gini aja, jadi nggak perlu aneh-aneh. Untuk maksudnya sabun yang nggak kamu pakai, yang kamu pakai tinggal kamu taruh di tempat sabun yang kering kayak gitu. Di sini mau aku jabarkan ingre-ingre utamanya yang bikin aku cinta mati sama sabun ini. Ini tuh ada karkol seperti yang aku sudah sering tulis di video-videoku sebelumnya. Dia itu membantu untuk mengeluarkan kotoran dari pori-pori terdalam kita. Terus dia kedua ada zinc oxide itu membantu untuk mengeringkan jerawat dan beruntusan. Terus ada sea butter membantu untuk melembabkan bagian-bagian kulit yang kering. Terus dia juga ada castor oil itu juga bagus banget untuk penyembuhan jerawat. Nah, untuk 3 ingre oil lainnya seperti extra virgin olive oil dan virgin coconut oil dan palm oil, ini tuh bahan baku utama sabunnya. Jadi kamu nggak akan merasakan langsung efeknya. Jadi nggak usah khawatir sama yang namanya komedogenik. Kalau kamu lihat sabun-sabun handmade yang menggunakan coconut oil, biasanya orang worry-nya karena itu komedogenik. Itu nggak akan jadi komedogenik karena dia sudah berubah. Jadi dia nggak akan jadi kayak, bukan coconut oilnya yang kamu rasakan, jadi sudah bentuk sabunnya itu sendiri. Untuk area-area kulitku yang kering, dia sama sekali nggak bikin kering. Dan untuk area kulitku yang berminyak, dia juga bantu untuk mengontrol minyaknya. Oh ya, satu hal luar biasa yang aku pernah pakai dari sabun ini adalah dia itu, pernah kan aku beruntusan gitu gara-gara aku baru nyoba air baru di rumahku gitu, baru pindahan. Terus abis itu beruntusannya muncul banyak banget, kecil-kecil gitu, dan beruntusan yang isi air itu loh, yang kecil-kecil banget gitu. Terus aku kehabisan sabun ini kala itu, aku akhirnya cepet-cepet beli. Dan setelah pakai sekitar 24 jam itu beruntusannya langsung jauh lebih kalem daripada sebelumnya.
Itu yang membuat aku beneran sangat cinta sama sabun ini dan nggak bisa tergantikan. Dia sebenarnya dari, aku tadi bilang, sebenarnya dari merek ini sendiri dia tuh punya banyak banget varian yang dijelaskan secara rinci untuk fungsinya untuk kulit apa, dia bisa membantu apa, kayak gitu. Cuman dari semua varian ini, kecintaanku tuh paling cuman si Dirty Cloth Soap ini. Mungkin karena dia udah paling cocok sama jenis kulitku ya kali ya. Untuk plusnya dari produk ini tadi sudah aku jelaskan apa aja yang bikin aku cinta sampai aku stick. Tapi bukan berarti produk ini seperfect itu, dia juga punya sisi-sisi minusnya gitu. Nah, minusnya itu yang paling aku nggak suka adalah lumernya tadi. Jadi dia gampang banget lumer sama air. Terus yang kedua, dia ini busanya nggak terlalu banyak. Jadi aku ngakalin pakai jaring sabun gitu. Nah, itu untuk biar dia menghasilkan busa yang jauh lebih banyak daripada yang kalau misalnya aku cuma pakai tangan terus aku kasih air, digosok-gosok pakai air pakai tangan gitu, itu biasanya busanya lebih dikit daripada aku pakai jaring sabun. Terus dia ini ada residunya, jadi dia karena untuk khusus yang Dirty Cloth Soap ini ada residunya. Kalau sabun-sabun lain aku coba dia nggak ada residu sama sekali. Mungkin ini residu dari si bambu karkolnya itu, dia kayak ninggalin sisa item-item gitu. Jadi aku biasanya setelah cuci muka pakai ini, aku pakai toner gitu, biasanya ikut kehapus lagi si residu bambu karkolnya. Tapi setelah itu kulitku jadi langsung bersih aja gitu. Jadi tonernya aku biasanya 2 kali kapas. Kapas pertama biasanya kotor, kapas kedua biasanya aku udah bersih gitu. Nah, untuk belinya nanti aku akan cantumkan di mana. Aku biasanya belinya via Shopee, tapi si ownernya ini juga punya Tokopedia. Nanti aku akan cantumkan juga di bawah, ada IG-nya juga di bawah. Kamu bisa tanya-tanya langsung ke dia semuanya sebelum kamu bahkan order sabun. Dia tuh sangat-sangat ramah, dia akan memberikan kamu gambaran-gambaran baru tentang ingredients apa sih yang cocok dengan jenis kulitmu sebelum kamu coba nyemplung untuk pengen coba sabunnya. Harganya murah banget, sekitar 40 ribuan ini. Harganya variasi antara 35.000 sampai 55 ribuan per batangnya, dan ini awet banget sampai 2 atau 3 bulanan. Kalau di aku sih seperti itu ya. Aku suka banget dan aku pasti akan repurchase lagi produk ini. Sebenarnya aku dikirimin banyak banget sih kemarin produk varian ini, tapi sudah aku bagi-bagikan ke giveaway sama teman-temanku juga biar mereka ikut merasakan enaknya sabun ini, biar ikut keracuni enaknya sabun ini, dan biar mereka tahu kenapa aku selalu repurchase lagi sabun dari si Naturlove ini. Udah, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan, dan aku nggak ngerti, aku terkesan seperti dibuat-buat gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, nggak ada produk yang perfect, itu semua kembali ke preference kamu, gimana kulitmu butuhnya, gimana kamu merasakannya. Dan ini yang terjadi dengan sabun ini di mukaku, dengan plus minus yang tadi sudah aku gambarkan di video ini. Udah, terima kasih ya sudah menonton.